Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar dengan nomor induk mahasiswa 200170999. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil analisis dari alih kode dan campur kode dari kanal YouTube Emil Mario. Tugas ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiolinguistik. Pada pendahuluan sendiri terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya itu, pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, bahasa ini juga berkembang sehingga menjadi bahasa masyarakat, yaitu kata-kata guyonan yang digunakan oleh generasi muda. Fenomena perbedaan bahasa ini telah menyebabkan adanya masyarakat bilingual atau multilingual, atau yaitu orang yang mengetahui 2 bahasa atau lebih, dan dalam beberapa hal mereka harus memilih bahasa yang akan mereka gunakan. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan alih kode dan campur kode dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada beberapa banyak penerapan atau data mengenai alih kode dan campur kode yang dilakukan penutur dan mitra tutur dalam video tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana menjelaskan alih kode dan campur kode itu sendiri. Dan yang keempat, bagaimana mengetahui jenis alih kode dan campur kode yang digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui penerapan alih kode dan campur kode dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui berapa banyak penerapan atau data mengenai alih kode dan campur kode yang dilakukan penutur dan mitra tutur di dalam video tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode itu sendiri. Dan yang keempat yaitu mengetahui jenis alih kode dan campur kode yang digunakan. Berikutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mampu mendeskripsikan mengenai campur kode dan alih kode yang sumber pada analisis ini terdapat pada video dari platform yang bernama YouTube dengan kanal YouTube bernama Emil Mario yang terdapat banyak sekali campur kode dan alih kode. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di pembahasan yaitu ada yang pertama ada teori. Teori pertama yaitu alih kode. Alih kode adalah perubahan dari satu kode ke kode lainnya dengan tujuan agar penutur dan lawan bicara membangun hubungan. Perubahan kode dapat berupa variabel, alih ragam, perubahan tipe, atau perubahan nama. Alih kode merupakan gejala perubahan penggunaan bahasa akibat perubahan situasi, menurut Apple dan kawan-kawan pada tahun 1976. Yang kedua itu teori campur kode. Campur kode yaitu ketika penutur mengucapkan sesuatu, ia memasukkan bahasa daerah atau bahasa asing ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Misalnya, seseorang yang berbahasa Indonesia lebih mengutamakan bahasa ibunya atau bahasa asing yang diketahui penuturnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penutur tersebut telah menggabungkan beberapa kode. Berikut masuk kepada analisis alih kode. Sebenarnya saya ada 22 data mengenai alih kode ini sendiri, tapi hanya beberapa yang saya masukkan. Yaitu yang pertama ada, "Hi guys, welcome back to my YouTube channel." Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia hi. Kemudian Emil beralih kode menggunakan bahasa Inggris. "Guys, welcome back to my YouTube channel." Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode saat dirinya berusaha menegaskan kepada penonton bahwa ia bertemu lagi di kanal YouTube-nya atau pembukaan dari video untuk kanal YouTube-nya. Untuk bukti yang kedua yaitu ini gue mau ke back. So, I'm so excited. Oh ya, by the way, mungkin gue akan kayak sedikit filatur. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia, ini gue mau ke. Kemudian, Emil beralih kode menggunakan bahasa Inggris, back, so I'm so excited. Oh ya, by the way, yang kemudian beralih kode lagi ke bahasa Indonesia yaitu mungkin gue akan sedikit. Di akhir menggunakan frasa bahasa Inggris yaitu filatur. Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode saat dirinya berusaha menegaskan bahwa ia sangat antusias untuk pergi ke back. Namun sebelum itu dia menjelaskan bahwa ia akan ada filatur atau sekedar melihatkan apa saja yang ada di tempat penginapan tersebut. Untuk data selanjutnya itu, and I'll see you guys at villa. Gue filatur dulu. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Inggris, and I'll see you guys at villa. Kemudian beralih kode menggunakan bahasa Indonesia gue. Kemudian beralih kode lagi ke dalam bahasa Inggris yaitu filatur.
terus menyelipkan nomina dulu sebagai penutup dari kalimat tersebut. Berdasarkan konteksnya, Emil beralih kode saat dirinya mengatakan bahwa dia akan segera kembali lagi di villa, namun sebelum itu dia akan keliling dulu untuk melihatkan apa saja yang ada di villanya. Untuk data yang berikutnya yaitu It's Emil Mario, welcome back, welcome to my villa. Oh, harus kayak gitu. Hello guys, welcome to my villa. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Inggris. It's Emil Mario, welcome to my villa. Kemudian beralih kode bahasa Indonesia. Oh, harus kayak gitu. Kemudian beralih kode lagi ke bahasa Inggris yaitu Hello guys, welcome to my villa. Berdasarkan konteksnya, Emil memberikan sambutan selamat bergabung kembali di villa dan dia mengoreksi apakah sambutannya sudah benar atau belum. Untuk data berikutnya yaitu jadi oh my god, I'm so blessed and so happy to at this villa. Gila, lihat di sini gue pungut-pungutin batu waktu itu di Antartika. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu dari jadi, kemudian beralih kode bahasa Inggris. Oh my god, I'm so blessed and so happy to at this villa. Kemudian beralih kode kembali ke bahasa Indonesia. Gila, di sini gue pungut-pungutin batu waktu di Antartika. Berdasarkan konteksnya, Emil merasa beruntung dan senang sekali di penginapan tersebut. Dan ia menunjukkan salah satu atribut penginapan tersebut yaitu batu-batu putih yang katanya ia pungut dari Antartika langsung. Untuk data yang selanjutnya, jadi kita on the way ke back soalnya kita di Seminyak, tapi back itu di daerah Canggu. Ada dua sih sebenarnya. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita, kemudian beralih kode bahasa Inggris on the way ke back. Kemudian beralih kode lagi bahasa Indonesia. Soalnya kita di Seminyak, tapi back itu di daerah Canggu. Ada dua sih sebenarnya. Berdasarkan konteksnya, Emil mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke salah satu tempat makan dan ia berada di Seminyak. Namun tempat tersebut berada di daerah Canggu. Untuk data selanjutnya yaitu di sini tempat biasa gue buang hajat. Yes, of course. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu yaitu di sini tempat biasa gue buang hajat. Kemudian beralih kode ke bahasa Inggris. Yes, of course. Berdasarkan konteksnya, Emil menegaskan bahwa kloset tersebut merupakan tempat membuang hajatnya dan dipertegas dengan menggunakan bahasa Inggris. Data selanjutnya yaitu dan di sini juga ada pohon mangga. I know, gue tuh pinter banget. Gue tahu ini pohon mangga. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada pohon mangga. Kemudian beralih kode ke bahasa Inggris, I know. Dan beralih kode kembali ke bahasa Indonesia, gue tuh pinter banget. Gue tahu ini pohon mangga. Berdasarkan konteksnya, Emil menunjukkan bahwa pohon yang ada dalam kamar mandi tersebut adalah pohon mangga, di mana hal tersebut sebagai candaan belaka. Untuk data alih kode selanjutnya yaitu terus di sini ada shower, so nice. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu yaitu terus di sini ada, kemudian beralih kode ke bahasa Inggris, shower so nice. Berdasarkan konteksnya, Emil menunjukkan bahwa di sana terdapat shower dan shower tersebut sangat bagus. Untuk data selanjutnya, oh ya by the way, kalau ada korek kuping kayak gini gak boleh dicium, gak boleh diapa-apain, itu jorok banget. Jadi make sure harus langsung dibuang. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Inggris, oh ya by the way, kemudian beralih kode ke bahasa Indonesia, kalau ada korek kuping kayak gini gak boleh dicium, gak boleh diapa-apain, itu jorok banget. Jadi kemudian beralih kembali ke bahasa Inggris, make sure. Kemudian beralih kembali ke dalam bahasa Indonesia, harus langsung dibuang. Berdasarkan konteksnya, Emil menjelaskan bahwa setelah korek kuping seharusnya dibuang langsung bekasnya tersebut. Tidak boleh dicium karena hal tersebut merupakan hal yang jorok. Untuk data alih kode selanjutnya, nah kaca ini bisa lihat masa depan. Me, I'm your future. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kaca ini bisa lihat masa depan. Kemudian beralih kode ke bahasa Inggris. Me, I'm your future.
Berdasarkan konteksnya, Emil membuat lelucon mengenai kaca yang dapat melihat masa depan, dan masa depannya yaitu adalah dia sendiri. Untuk data selanjutnya itu, nah ini waktu itu gue ngedesain dengan, oh my god, Reynaldi Wahyudi. Kalau kalian tahu, itu desainer headpiece terkenal banget. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini waktu itu gue ngedesain dengan beralih kode ke bahasa Inggris, oh my god. Beralih kembali ke bahasa Indonesia, Reynaldi Wahyudi. Kalau kalian tahu, itu desainer headpiece terkenal banget. Berdasarkan konteksnya, Emil membuat lelucon mengenai rumput di villa tersebut yang ia rancang bersama dengan perancang aksesoris kepala yang terkenal banget. Untuk data ahli kode selanjutnya yaitu, celana renang gue ini selalu gue keep di luar karena it's Versace, it's not Versace. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia, celana renang gue ini selalu gue, kemudian memasukkan campur kode terlebih dahulu sebelum beralih kode yaitu keep, kemudian beralih kembali ke bahasa Indonesia, di luar karena, kemudian beralih kembali ke dalam bahasa Inggris yaitu it's Versace, it's not Versace. Berdasarkan konteksnya, Emil menegaskan bahwa ia selalu menyiapkan celana renang di luar untuk berjaga-jaga saat dia ingin berenang, dan dia menyebutkan bahwa celana tersebut dari brand Versace bukan Versace. Untuk data ahli kode yang terakhir yaitu, oh nah guys, by the way, ini kolam berenangnya waktu itu gua bikin 2 hektar. Pada data di atas, Emil bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Oh, nah, kemudian beralih kode bahasa Inggris. Guys, by the way, kemudian beralih kembali ke bahasa Indonesia. Ini kolam berenangnya waktu itu gue bikin 2 hektar. Berdasarkan konteksnya, Emil membuat lelucon mengenai kolam berenang yang dia bikin seluas 2 hektar, guys. Jadi itulah pemaparan tentang analisis dari ahli kode sendiri dari kanal YouTube Emil Mario. Selanjutnya kita masuk kepada analisis campur kode guys dari kanal YouTube Emil Mario. Untuk data yang pertama yaitu ada, jadi kalian kayak rekomen gue kayak apa aja yang harus gue makan selama 24 jam dari sarapan, lunch, sampai dinner. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa nomina dalam bahasa Inggris yaitu recommend, lunch, dinner, yang berarti dalam bahasa Indonesia paling rekomendasi, makan siang dan makan malam. Emil melakukan campur kode saat ia menjelaskan tentang postingan di Instagram dia mengenai tempat atau makanan apa saja yang akan dia makan saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk data selanjutnya, jadi sambil lo ngaca kayak lo bisa self-reflect gitu. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu self-reflect atau refleksi diri dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat ia menjelaskan bahwa saat sedang berkaca, kita bisa sambil refleksi diri kita sendiri. Untuk data yang selanjutnya, saus yang paling recommended apa? Dalam tuturan di atas, Emil menyebutkan unsur berupa nomina dalam bahasa Inggris yaitu recommended atau paling rekomendasi dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat bertanya saus yang paling enak kepada penjual. Untuk data campur kode selanjutnya yaitu, nah jadi ini kamar gue guys. Nah guys, jadi banyak teman-teman gue tuh yang kleptomaniak. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa nomina dan verba dalam bahasa Inggris yaitu guys, kleptomaniak, teman-teman orang yang suka mencuri dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa itu kamar dia dan menjelaskan kenapa ada berangkas di sana karena teman-temannya merupakan seorang pencuri di mana itu bersifat candaan. Dan untuk data yang selanjutnya, dan di sini juga ada shower, dan showernya itu emang konsepnya agak Arizona, jadi kayak tertutup pohon-pohon, hutan-hutan begitu. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu shower atau jet shower, alat pancuran mandi dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa di samping kolam berenang tersebut terdapat shower yang tertutup pohon-pohon. Untuk data yang selanjutnya, by the way, di sini ada satu kamar mandi lagi. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu by the way, omong-omong dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa di sana terdapat satu kamar mandi lagi.
Untuk data campur kode selanjutnya itu, di sini tempat teman-teman gue chill. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu chill, santai dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa di sana merupakan tempat teman-temannya bersantai atau sekedar menikmati hari. Data selanjutnya itu basically barang-barang unik ada di situ. Gue nggak bakal nyari di marketplace lain. Gue akan beli di TikTok Shop. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa adjektiva dalam bahasa Inggris, yaitu basically dan nomina, marketplace pada dasarnya, dan tempat berbelanja atau pasar dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa tidak akan mencari tempat berbelanja yang lain selagi di sana masih terdapat apa yang dia inginkan. Untuk data selanjutnya yaitu, sebenarnya sensorium juga enak buat breakfast gitu, tapi dia ada menu-menu kayak ada menu buat lunch juga. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu breakfast dan lunch, yang berarti sarapan dan makan siang dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa di sana tidak hanya bisa sarapan, tetapi di sana juga menyediakan makanan untuk makan siang. Untuk data campur kode yang terakhir yaitu, ini closingannya di villa aja kali ya. Di sini rame banget guys. Dalam tuturan di atas, Emil menyisipkan unsur berupa verba dalam bahasa Inggris yaitu closing dan nomina dalam bahasa Inggris villa, penutupan dan tempat penginapan dalam bahasa Indonesia. Emil melakukan campur kode saat menjelaskan bahwa ia akan mengakhiri video untuk kanal YouTube-nya di tempat penginapannya saja. Baiklah, kita masuk kepada penutup, yaitu yang pertama ada simpulan. Dalam penelitian video YouTube Emil Mario ini ditemukan 22 data ahli kode dan 10 data campur kode. Semua ujaran yang ditemukan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa wujud, seperti kata, frasa, dan kausa yang terjadi dalam pemilihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau malah sebaliknya. Terjadi campur kode dan ahli kode dalam video YouTube Emil Mario disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yaitu latar belakang penutur, lawan tutur, dan konteks percakapan. Yang terakhir yaitu ada saran. Penelitian ini hanya berfokus pada fenomena bilingualisme, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dengan objek sebatas video YouTube. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam terkait mengenai fenomena ahli kode dan campur kode dari perspektif masyarakat Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang multilingual, termasuk dengan penggunaan bahasa daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.